Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emil Hanafi selaku perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi aplikasi integral. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Hamatolid Satria. Yang kedua ada Emil Hanafi selaku saya sendiri. Dan 3 ada Nadia Safia Jahta. Oke, kita masuk ke pembahasan. Jadi, integral adalah salah satu konsep utama dalam kalkulus yang memungkinkan kita untuk menyelesaikan berbagai masalah matematis seperti menghitung luas daerah dan volume benda putar. Pada pembahasan ini, saya akan membahas aplikasi integral dalam menghitung luas daerah pada bidang datar dan volume benda putar. Dilengkapi dengan contoh gambarnya untuk membantu kalian dalam memahami materi ini. Oke. Yang pertama, luas daerah pada bidang datar. Bagian ini menjelaskan bagaimana integral tertentu digunakan untuk menghitung luas suatu daerah pada bidang datar yang dibatasi oleh kurva dan sumbu koordinat. Konsep dasarnya, jika terdapat daerah atau D yang dibatasi oleh grafik fungsi fx dengan syarat fx lebih dari sama dengan 0 pada interval AB serta dibatasi oleh garis x sama dengan A, x sama dengan B, dan sumbu x, maka luas daerah tersebut atau L dapat dihitung dengan L sama dengan integral A hingga B fx dx. Daerah atau D yang dihitung adalah area di bawah kurva Y sama dengan fx antara batas x sama dengan A dan x sama dengan B serta di atas sumbu x. Itu ada di samping kan ada gambar. Gambar pada slide ini memperlihatkan sebuah kurva Y sama dengan fx dengan area di bawah kurva yang diarsir. Batas area tersebut ditentukan oleh garis vertikal x sama dengan A dan x sama dengan B serta sumbu x kan. Maksudnya, area yang diarsir itu adalah luas daerah yang dihitung menggunakan integral tertentu atau integral A hingga B fx dx. Ini ada tambahan, jika terdapat dua kurva fx kurva atas dan y sama dengan gx kurva bawah, maka luas daerah kedua kurva dihitung dengan L sama dengan integral A hingga B fx min gx dx. Atau kayak gini nih, kita masuk ke luas daerah dibatasi kurva. Yang pertama dilihat dari sumbu X dan yang kedua dilihat dari sumbu Y. Yang pertama dilihat dari sumbu X. Gambar yang pertama di sini, gambar ini menunjukkan dua kurva, Y sama dengan fx kurva atas dan Y sama dengan gx kurva bawah. Luas daerah tertutup yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan fx dan kurva Y sama dengan gx serta dibatasi garis x sama dengan A dan x sama dengan B dapat dinyatakan sebagai integral A hingga B fx min gx dx, sama kayak rumus tadi. Nah, daerah yang diarsir adalah area di antara kedua kurva pada interval x sama dengan A hingga x sama dengan B. Nah, maksudnya itu integral ini menghitung luas menggunakan rumus yang tadi itu. Jadi di sini fx adalah fungsi yang lebih tinggi di atas, sedangkan gx adalah fungsi yang lebih rendah di bawah. Selisih keduanya memberikan tinggi area. Nah, itu yang dicari. Oke, selanjutnya dilihat dari sumbu Y. Luas daerah tertutup yang dibatasi oleh kurva x fx dan kurva x sama dengan gx serta dibatasi garis y sama dengan p dan y sama dengan q dapat dinyatakan sebagai integral q hingga p fy min gy dy. Ini contoh grafiknya. Di gambar itu kan terlihat dua kurva yang dinyatakan sebagai x sama dengan fy kurva kanan dan x sama dengan gy kurva kiri.
Nah, daerah yang diarsir adalah area di antara kedua kurva pada interval Y sama dengan P hingga Y sama dengan Q. Nah, maksudnya integral ini menghitung luas dengan menggunakan rumus L sama dengan integral P hingga Q Fy min Gy dy. Sama aja kayak rumus tadi, cuman bedanya ini Fy min Gy sama si garisnya itu bukan X sama dengan A tapi Y sama dengan P dan Y sama dengan Q. Nah, di sini Fy-nya adalah fungsi sebelah kanan dan G-nya adalah fungsi sebelah kiri. Oke, selanjutnya kita masuk sini ada pernyataan penting. Jika daerah dibatasi oleh fungsi kuadrat atau parabola, hasil integralnya langsung dihitung tanpa menyederhanakan bentuk Y1 min Y2 sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, untuk kasus kompleks lainnya, harus hati-hati dalam menentuin fungsi atas, bawah, atau kiri kanan. Oke, selanjutnya kita masuk ke volume benda putar. Pada bagian ini, integral juga digunakan untuk menghitung volume benda yang terbentuk dari rotasi suatu daerah terhadap sumbu tertentu. Yang pertama, diputar mengelilingi sumbu X, dan yang kedua, diputar mengelilingi sumbu Y, sama kayak yang tadi. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, yang pertama dari sumbu X. Jika daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan Fx, Y sama dengan Gx, garis X sama dengan A, dan garis X sama dengan B, diputar sejauh 360 derajat mengelilingi sumbu X, maka terbentuk benda putar dengan isi. Di situ kan gambar ditunjukin daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx. Garis X sama dengan A, garis X sama dengan B, dan sumbu X. Nah, ketika daerah ini diputar 360 derajat mengelilingi sumbu X, terbentuklah benda berbentuk silinder atau kerucut terpancung kayak gini nih. Volume benda tersebut itu tuh dihitung pakai rumus yang di kiri. Volume sama dengan P integral A hingga B Fx kuadrat min Gx kuadrat dx. Selanjutnya kita diputar mengelilingi sumbu Y. Jika daerah yang dibatasi kurva X sama dengan Fy, X sama dengan Gy, garis Y sama dengan A, dan garis Y sama dengan B, diputar sejauh 360 derajat mengelilingi sumbu Y, maka terbentuk benda putar dengan isi. Digambar menunjukkan daerah yang dibatasi oleh kurva X sama dengan Fy, garis Y sama dengan P, dan Y sama dengan Q, dan sumbu Y. Ketika daerah ini diputar 360 derajat mengelilingi sumbu Y, terbentuklah benda putar dengan volume yang dihitung menggunakan rumus ini. V atau volume sama dengan V integral P hingga Q Fy kuadrat min Gy kuadrat dy. Nah, gambar ini menjelaskan bagaimana daerah yang diarsir membentuk benda 3 dimensi ketika diputar. Sumbu rotasi sumbu X atau Y jadi poros, sedangkan kurva menentukan bentuk sisi benda. Jadi dari gambar ini kita tahu kalau diputar sejauh 360 derajat si benda itu jadi kayak gimana. Nah, oke, kita masuk ke contoh soal. Di sini saya hanya akan menjelaskan satu soal saja, karena soal sisanya akan dijelaskan oleh Nadia dan Khalid. Oke, soal yang pertama, diketahui fungsi Y sama dengan Fx memiliki f aksen X sama dengan 4x plus 6. Misalnya, kurva Y sama dengan Fx melalui titik 2,8. Tentukan persamaan kurva tersebut. Nah, yang pertama, kita integralkan turunan pertama. Fx sama dengan integral 4x plus 6 dx sama dengan 2x kuadrat plus 6x plus c. Kayak gini. Selanjutnya, kita substitusikan titik 2,8 buat nentuin si c-nya.
Jadi 8 sama dengan 2 kali 2 kuadrat plus 6 kali 2 plus C. Nah, kita ubah tempatnya, nanti ketemu si C-nya itu min 12. Jadi persamaan fungsinya adalah fx 2x kuadrat plus 6x min 12. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini turunan kedua dari fungsi y sama dengan fx, yakni 6x min 6. Gradian garis singgung kufra pada titik P 2,7 adalah 5. Maka fx adalah, nah kita tuliskan ulang saja fx-nya. Fx sama dengan 6x min 16. Setelah itu kita integralkan fx sama dengan 3x pangkat 2 min 16x plus k. Nah, karena fx karena f dalam kurung 2 sama dengan 5, maka kita hitung saja 3 dalam kurung 2 pangkat 2 kurang 16 pangkat 2 dalam kurung 2 plus k sama dengan 5. Setelah itu kita hitung 12 dikurang 32 plus k sama dengan 5. Setelah kita hitung min 20, tidak salah, min 20 plus k sama dengan 5. Nah, terus k sama dengan 25. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut ke pembahasan nomor 2. Nah, kita bisa tuliskan 3x pangkat 3 plus 16 x bukan plus ya, maaf, min plus 25. Setelah itu kita integralkan saja fx sama dengan integral 3x pangkat 2 min 16x plus 25. Hasilnya adalah x pangkat 3 min 8x pangkat 2 plus 25 plus c. Nah, setelah itu karena f2 sama dengan 7, maka kita bisa tuliskan integral tadi ya, 2 pangkat 3 min 8 dalam kurung 2 pangkat 2 min 25 plus 25 ya, plus 12 plus c sama dengan 7. Setelah itu kita hitung hasilnya 8 min 32. Oh, ini kita tulis ya. Waduh, fatal ya, selalu nggak ditulis. Ini 2 plus c. Nah ya, sama dengan plus 50 sama dengan 4 plus c sama dengan 7. Setelah itu kita hitung 6 sabar ya, terlalu jelas.
Nah, bisa kita tuliskan hasilnya. Gimana? Di sini aja. Kita bisa tuliskan hasilnya X pangkat 3 dikurang 8 X pangkat 2 ditambah 25 X ditambah dikurang ya 5 X min 19. Ini adalah hasilnya. Contoh soal yang ketiga. Daerah dibatasi oleh kurva Y sama dengan min X kuadrat plus 3, sumbu X, sumbu Y, dan garis X sama dengan 1. Diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Saya akan menggambarkan kembali gambar tersebut. Baik, jika sudah seperti ini, langsung saja V sama dengan Pi integral 1 sampai 0 dari min X kuadrat plus 3 kuadrat dx. Lalu dapat dihasilkan Pi integral 1 sampai 0 X pangkat 4 min 6X kuadrat plus 9 dx. Setelah itu bisa langsung kita masukkan atau kita integralkan terlebih dahulu. Baik, langsung saja integralnya ini bisa sama dengan 1/5 X Pi 1/5 X pangkat 5 min 6/3 X kuadrat plus 9X dengan batasan 1 sampai 0. Ini bisa kita sederhanakan menjadi Pi 1/5 X pangkat 5 min 6/3 adalah 2 X kuadrat plus 9 dengan 9X dengan batasan 1 sampai 0. Maaf, ini 3 dan ini 3. Lalu setelah itu ini dapat dihasilkan menjadi Pi. Ini langsung kita masukkan saja, substitusikan semua. 0 pangkat 5 adalah 0, 0 1/5 dikali 0 adalah 0, dikurang min 2, 0 pangkat 3 0, min 2 kali 0 adalah 0, ditambah 9 kali 0 adalah 0. Jadi di sini 0-nya nggak usah kita masukin, langsung kita masukin batasan yang pertamanya. 1 pangkat 5 adalah 5, dikali 1/5 adalah 1/5, min 1 pangkat 3 adalah 1, dikali 2 adalah 2, ditambah 9 kali 1 adalah 9. Dari sini bisa kita dapatkan hasilnya adalah 7 1/5 Pi. Kurang lebihnya jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.